Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azirla Salsabila Nur Afia, NPM 719212795. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan pada pertemuan kedua. Stelsel pajak atau sistem pengumutan pajak terbagi menjadi 3. Yang pertama, stelsel nyata atau real. Yang kedua, stelsel anggapan atau fiktif. Dan yang ketiga, stelsel campuran. Stelsel pajak merupakan sistem pengumutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pengumutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel, yaitu yang pertama, stelsel nyata atau real, menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi, atau untuk pajak penghasilan maka objeknya adalah penghasilan. Oleh karena itu, pengumutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam 1 tahun pajak diketahui. Kelebihan dari stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya, sehingga lebih akurat dan realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun, sementara pada waktu tersebut belum tersedia jumlah kas yang memadai. Dan semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun, sehingga jumlah uang yang beredar akan terpengaruh. Yang kedua, stelsel anggapan atau fiktif, menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan 1 tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terhutang pada 1 tahun juga dianggap sama dengan pajak terhutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, besarnya pajak yang terhutang pada 1 tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Misalnya, pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan tinggi, atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat. Yang ketiga, stelsel campuran, menyatakan bahwa pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali atau restitusi ataupun dikompensasi pada tahun-tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain. Asas pengumutan. Asas adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Ada 3 asas pengumutan pajak yang kerap dijadikan pedoman di dunia, yaitu asas tempat tinggal. Pengumutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang. Yang kedua, asas kebangsaan. Pengumutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. Sebagai contoh, meskipun ada orang Amerika yang tinggal di Jepang, orang tersebut tidak bisa diwajibkan untuk membayar pajak karena kebangsaannya bukan Jepang. Yang ketiga, asas sumber. Pengumutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berada.
Sedangkan di Indonesia kita memiliki 7 asas pengemutan pajak yang selalu dijadikan pedoman. Yang pertama, asas finansial. Berdasarkan asas ini, pengemutan pajak dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan atau besaran pendapat yang diterima oleh wajib pajak. Kedua, asas ekonomis. Berdasarkan asas ekonomis, hasil pengemutan pajak di Indonesia harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum. Pajak juga tidak boleh menjadi penyebab merosotnya perekonomian rakyat. Bahkan, dengan adanya pemanfaatan hasil pajak, diharapkan pemerintah bisa membangun negeri ini secara maksimal tanpa harus mendapatkan pembiayaan melalui skema lain seperti utang luar negeri. Yang ketiga, asas yuridis. Asas yuridis pengemutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945. Selain itu, pengemutan pajak di Indonesia juga diatur oleh beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang serta pajak penjualan atas barang mewah. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang aturan dan prosedur penagihan pajak dengan surat paksa. 4. Asas umum. Berdasarkan asas ini, pengemutan pajak di Indonesia didasarkan atas keadilan umum. Artinya, baik pengemutan maupun penggunaan pajak memang dirancang dari dan untuk masyarakat Indonesia. 5. Asas kebangsaan. Berdasarkan asas kebangsaan, setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di negeri ini. Berdasarkan asas kebangsaan pula, warga asing yang tinggal dan berada di Indonesia selama lebih dari 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negeri ini wajib dikenai pajak selama penghasilan yang mereka dapatkan bersumber dari Indonesia. Keenam, asas sumber. Asas sumber merupakan asas pengemutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Asas yang ketujuh, asas wilayah. Asas ini berlaku berdasarkan wilayah tempat tinggal wajib pajak. Sistem pengemutan pajak merupakan sistem mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pengemutan pajak. Yang pertama, self-assessment system, yang kedua, official assessment system, dan yang ketiga, withholding assessment system. Yang pertama, self-assessment system merupakan sistem pengemutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Ciri-ciri sistem pengemutan pajak self-assessment. Pengemutan besarnya pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajak mulai dari menghitung, membayar, hingga melapor pajak. Yang kedua, official assessment system merupakan sistem pengemutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pengemutan pajak. Ciri-ciri sistem perpajakan official assessment. Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak. Wajib pajak sifatnya pasif dalam menghitung pajak mereka, dan pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang ketiga, withholding system merupakan besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau bukan juga aparat pajak
atau fiskus. Contoh withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait jadi karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayar pajak tersebut. Hambatan pengungutan pajak merupakan hambatan terhadap pengungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif, pengungutan pajak dalam bentuk pasif merupakan penghindar yang inisiatifnya bukan berasal dari kemampuan atau inisiatif para wajib pajak. Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatornya berasal dari wajib pajak itu sendiri melalui serangkaian upaya yang sistematisnya secara langsung bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang semestinya harus dibayarkan. Hutang pajak. Utang pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hutang pajak menjadi dasar dilakukannya penagihan pajak oleh jurusita pajak. Dilihat dari kondisinya, timbulnya hutang pajak dapat terjadi karena dua kondisi, yaitu kondisi formil dan kondisi material. Kondisi formil adalah utang timbul karena petugas pajak mengeluarkan surat ketetapan. Pada pelunasan pajak bumi bangunan, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran pajak terutama pada setiap tahunnya. Yang kedua, kondisi material. Pada kondisi material, utang pajak timbul karena undang-undang atau karena adanya penyebab tertentu yang mengakibatkan suatu pihak dikenakan pajak seperti mendirikan bangunan, keinginan impor ekspor sehingga dapat hadiah undian. Suatu pihak dapat dibebaskan dari hutang pajak karena adanya kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, pembayaran. Yang kedua, kompensasi. Yang ketiga, kedaluarsaan pajak. Yang keempat, pembebasan. Yang ketiga, penghapusan. Tarif secara umum dapat diartikan sebagai besaran nilai yang dikenakan untuk barang tertentu. Jika dihubungkan dengan pajak, maka tarif adalah besaran nilai yang ditentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah. Jenis-jenis tarif pajak. Yang pertama, proporsional flat tax rate atau tarif pajak proporsional. Jenis tarif pajak yang pertama adalah menggunakan persentase tetap pada pajak. Artinya, meskipun nilai objek pajak atau mobil, motor, dan lainnya naik, ini tidak akan mempengaruhi persentase tax rate yang dibayarkan. Meskipun harga mobil naik, itu tidak akan mengubah tax rate yang akan dibayar. Yang kedua adalah progressive tax rate atau tarif pajak progresif. Jenis pajak yang kedua ini adalah jenis pajak yang memiliki tingkat tax rate-nya lebih besar. Peningkatan tax rate ini mengikuti pendapatan dari pengenaan pajak, yang artinya jika dasar pengenaan pajak semakin besar, maka tarifnya juga semakin besar. Biasanya progressive tax rate ini berlaku untuk pajak penghasilan atau PPh. Yang ketiga,
degresif tax rate atau tarif pajak degresif. Jenis pajak selanjutnya adalah yang merupakan kebalikan dari progresif tax rate. Jika persentase tax rate untuk progresif tax rate besar, maka degresif memiliki tax rate yang lebih rendah. Semakin besar dasar pengenaan pajak, maka tarifnya juga semakin rendah apabila yang berlaku adalah degresif tax rate. Keempat, pajak tetap. Jenis selanjutnya yang akan dibahas adalah pajak tetap yang memiliki peran aktif yang tetap untuk pengenaan pajak. Jadi, berapapun nominal pajaknya, tarif yang dikenakan akan tetap atau sama saja. Misalnya, bea materai untuk dokumen pajak seperti surat perjanjian dan sebagainya, yakni 10.000. 5. Pajak ad valorem dan spesifik adalah diberlakukan untuk barang impor dengan presentasi tertentu. Pada beberapa kasus dapat dilihat contohnya dari jenis ini, yakni untuk beras impor dengan tarif 10% dari beratnya. Sedangkan tarif spesifik lebih dikhususkan untuk pajak barang impor juga. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada perkataan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.